Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jumat 15 Juli 2022, bertepatan dengan malam ke-16 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Maka Allah masih memberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan ikhwanuna fillah dan akhwati fillah di Tike Mamuju Barat, Tengah, Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Tike Raya, Pasangkayu, yang mana pada kesempatan ini kita melaksanakan daurah durian, yang mana di daurah ini kita akan makan durian seperti pepatah mengatakan, mendapat durian runtuh. Dan kita isi dengan kajian-kajian yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kajian bertemakan akibat salah memilih teman. The best friend, the old friend. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang bersosial. Maka we are social people. Kita ini makhluk yang bersosial. Tidak ada di dalam Islam itu seorang muslim berdiri sendiri, melaksanakan ibadah sendiri, menjauhi dari manusia, topo broto, bersemedi, menghilangkan nafsu dunia, bertapa dan sebagainya. Tidak ada. Bahkan dari ilmu psikologi, orang-orang yang berdiri sendiri seperti itu dan tidak mau bergabung dengan manusia yang lain, orang yang sakit dari psikologi, dinamakan schizophrenia. Maka Islam tidak mengajarkan manusia melaksanakan peribadatan sendiri, beragama dengan dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu banyak di dalam ayat Al-Quran. Pertama Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka saling bersimbiosislah, mutualisme dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Sehingga seseorang beribadah butuh kepada yang lainnya. Dan juga keumuman ayat seperti salat. Allah berfirman, warka'u ma'ar raqi'in. Maka rukuklah, salatlah berjamaah bersama orang-orang yang lain. Maka disyariatkan salat 5 waktu berjamaah. Dan bagaimana jika seperti pendapat orang-orang yang awam, lebih baik di rumah salat bersama anak dan istri? Maka salat di masjid afdal 27 derajat. Dan bukan permasalahan itu saja, Nabi telah berazam dan berhimmah untuk membakar rumah kaum muslimin yang mana mereka tidak mau keluar untuk salat berjamaah. Hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an uhriqa buyutan alladhi yatakhallafuna min salatil jamaah. Maka aku telah berhimmah, Nabi telah mengumpulkan kayu bakar dan ingin menggantikan dirinya dengan imam yang lain agar dia keluar membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah orang yang sholat di rumah-rumah mereka. Karena pada zaman itu mereka adalah kaum munafikin, yang mana mereka sholat tidak dari ikhlas niat, bermalas-malasan, sehingga di saat sholat malam, sholat fajr, mereka yatakhallafun, mereka absen
tidak mau sholat berjamaah karena tidak ada iman. Maka oleh sebab itu, ini menjadi pendalilan bahwa dalam peribadatan, di dalam Islam, kaum muslimin butuh kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan contoh yang lain dari simbiosis mutualisme, dari gayung bersambut, hadis yang muttafaqun alaih dari Utsman ibni Affan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, dipuji oleh Nabi. Sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin, kalian yang pertama ta'allamal Qur'an, sebagai santri, sebagai murid yang belajar Al-Qur'an. Yang kedua, wa'allamahu, dan orang yang mengajari kepada Al-Qur'an dan sunnah tersebut. Maka di sini terjadi simbiosis mutualisme, di mana Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin yang paling baik adalah pertama, imma dia sebagai santri belajar, kedua, imma dia sebagai muallim, sebagai mudarris, sebagai ustaz. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka dijadikan oleh Nabi sebaik-baiknya kaum muslimin untuk yang belajar dan untuk yang mengajar. Terjadi simbiosis mutualisme. Maka dari adilah-adilah di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah di dalam agama Islam sebagai makhluk yang bersosial. We are social people. Maka oleh sebab itu di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari yang muttafaqun alaih, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ila ba'd kahada. Maka Nabi bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kal bunyan. Bukan hidup sendiri-sendiri, tetapi kal bunyan, bagaikan bangunan. Seperti antum lihat di bangunan masjid ini, ada pondasi-pondasi. Dan pondasi-pondasi itu menyokong dari kamar-kamar dan juga atap-atap yang dibuat. Maka ada pondasi dan ada atap, dan semua pondasi dengan atap dan dengan tingkat dua, bangunan tingkat dua, semuanya saling menyatu yang dinamakan dengan bangunan masjid. Begitupun kaum muslimin, saling bersimbiosis mutualisme, yasuddu ba'duha ba'd, saling menguatkan, maka akhirnya menjadi solid seorang ahli sunnah, seorang salafi, seorang muslim yang mencintai Allah dan Rasulnya, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Dengan apa? Dengan saling menguatkan di antara kita. Maka oleh sebab itu, di dalam syariat Islam, orang yang meninggal disyariatkan ada yang menyolatkannya, dan ada yang memandikannya, dan ada yang mengantarkan jenazahnya. Maka jika semua orang hidup sendiri-sendiri, maka jika meninggal apakah dia akan menggelindingkan dirinya sendiri ke kuburannya? Tidak, tetapi butuh kepada manusia yang lain. Maka ini muqaddimah bahwa manusia butuh kepada manusia yang lain. Namun permasalahan kita sekarang, apakah kalau begitu kita mengambil the old friend, the best friend, teman dekat, teman kental, teman sehidup semati dari teman laki-laki yang kita cintai, yang mendukung kehidupan kita? Apakah sembarangan? Jawabnya never ever, tidak sembarangan. Tetapi selektif dalam mencari teman. Inilah pelajaran kita pada hari ini, setelah kita mengetahui di muqaddimah bahwa kita ini makhluk yang bersosial, yang butuh kepada orang lain. Dari keluarga, butuh kepada saudara kita, butuh kepada bapak kita, butuh kepada ibu kita, butuh kepada tetangga, butuh kepada sesama kaum muslimin. Namun apakah kebutuhan kita untuk bersimbiosis dengan manusia mutlak begitu saja? Akhirnya tetangga kita pemabok, tetangga kita rentenir, tetangga kita perempuan pelacur, kemudian kita berteman dengan mereka? Never ever. Dan di sana ada dukun, tukang klenik dari keluarga kita misalnya,
maka apakah juga kita menjadikan dia sebagai teman duduk, teman yang seia sekata? Tidak. Maka disinilah diajarkan selektif, mencari the old friend, the best friend, mencari teman yang baik. Karena teman yang baik ini akan bermanfaat di dunia dan di hari akhirat. Namun permasalahan kita di sini adalah pembahasan khusus bagi mereka orang-orang yang tidak selektif mencari teman, sehingga akan memberikan di dalam kehidupannya kemadharatan di dunia dan kemadharatan kelak di hari akhirat. Maka telah disebutkan di dalam hadis dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Yang maknanya ar-rajulu, seseorang itu, seorang muslim itu, agamanya tergantung kepada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kalau begitu, agar setiap orang selektif dalam mencari teman. Karena apa? Karena jika dia salah memilih teman, temannya pemabuk, maka dia akan menjadi pemabuk. Jika dia salah memilih teman dari orang-orang yang tampangnya mempunyai agama, ternyata dia orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin ataupun teroris yang membuat bom bunuh diri dan mengkafir-kafirkan pemerintah, maka akhirnya jika dia bergabung dengannya, dia akan menjadi teroris pula. Akan sibuk membuat bom bunuh diri, bom panci, ataupun bom molotov dan yang lainnya. Maka selektif mencari teman adalah tuntunan dari agama ini, seperti di dalam hadis Abi Hurairah yang kami sebutkan tadi. Ar-rajulu diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz al-mar'u. Maknanya seseorang itu agamanya dia tergantung dengan agama the old friend, the best friend, agama teman dekatnya. Al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang tergantung kepada agama teman dekatnya. Lalu kalau begitu apa? Kata Nabi menasihati kita, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka agar selektif mencari orang-orang yang baik agamanya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Di saat kalian mencari teman dekat, maka carilah teman dekat yang baik. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Zuhair ibn Muhammad an Musa ibn Wardan an Abi Hurairah. Maka hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadza hadithun hasanun gharib. Ini adalah hadis hasan gharib, dan makna hadis hasan gharib adalah hadis hasan lidatih, karena di sanad ini terdapat Musa ibn Wardan yang mana